بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sembahyang itu adalah tiang agama, yakni asal bagi agama, karena sembahyang itu mentahqiqkan bagi kehambaan dan menunaikan hak daripada ketuhanan. Jadi jalan Nabi, sembahyang itu adalah tiang daripada agama. Kenapa jadi dikatakan tiang agama? Karena itu sembahyang adalah asal bagi agama, ya kan, asal daripada agama. Jadi awal-awal seseorang itu dekat dengan Allah adalah ketika ia mendirikan sholat. Paling cepat ketika kita dalam keadaan sembahyang itu bagaikan mentahqiqkan bagi kehambaan. Jadi orang yang sembahyang itu adalah orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu adalah hamba. Berarti orang makhluk mukhalafahnya adalah berarti orang kadang mendirikan sembahyang, berarti orang itu kadang sadar bahwasanya dia itu adalah hamba. Jadi kita berataan ini adalah hamba tadi. Hamba. Kalimat hamba berarti maknanya menghamba. Berarti ada yang disembah. Siapa yang disembah? Allah. Apa makna disembah? Artinya taat, patuh. Ya, kalau taat itu artinya apa? Patuh. Patuh dengan apa? Aturan agama. Aturan agama. Jadi orang yang sholat adalah orang yang patuh dengan aturan agama. Ya, disebutkan dari yang kita baca di juzul awal tadi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan sembahyang itu adalah tertegah ya daripada kekejian dan daripada sifat kemungkaran. Jadi makanya orang sembahyang itu terpelihara. Kenapa jadi terpelihara? Karena ia sadar dirinya itu hamba. Ya. Kenapa? Karena ia taat patuh dengan Allah. Dengan sholat tadi maka terhindar daripada pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kok kenapa masih ia sembahyang tapi masih mengerjakan yang haram? Ya, orang penyembahyang beribadat ada gambar, tapi masih mengerjakan yang haram. Nah, salah mungkin ada sholatnya yang kurang pas. Makanya masalah sembahyang ini untuk harus. Kalau Bang hampir sudah zaman untuk masalah sembahyang, tuh sudah beganal aja kali lo kuda ngomongnya. Biar tetap digaji, tetap diulang, ancak ulang, maka bertambah ilmu itu. Kalau Bang ilmu itu limbah kita tahu, ya kan? Diulang, kakak itu aja kan ya. Ya, bila ingin diulang ilmu itu maka bertambah. Itu hebatnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah asrarullah, rahasia Allah. Siapa tahu nah Ikam duduk di sini, nah Ikam mengaji masalah sembahyang. Ya kalau membahas kita nih membahas masalah sembahyang.
Mungkin Allah menitipkan di tengah-tengah pengajian kita ini ada ilmu nah di luar masalah sembahyang, nah kita dapat. Ya kita main di kitabnya, terbayang-bayang ilmu yang lain misal. Ya sering kita. Jadi kalau mesti kita belajar bahasa sembahyang, masalah ilmu yang lain tidak dapat. Ya, karena hebatnya ilmu ini adalah rahasia Allah. Nah, kamu kita duduk di sini nah, menuntut ilmu kalau apa? Ya, menuntut ilmu rahasia Allah. Ilmu tadi ilmu itu adalah rahasia Allah. Seakan Allah anak menitipkan, anak manik. Ya kan? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar seolah-olah rasanya Allah yang memadai dalam kita. Kita duduk di majelis ilmu, ya kan? Pak masalah sedekah misalnya. Oh berarti dengan sendirinya kenapa jadi kita duduk mendengar hakikat mendengarkan siapa? Nah hakikat mengadakan kita duduk di tempat itu siapa? Allah. Berarti dengan pembahasan itu seolah-olah Allah memadai lawan kita. Ya Allah memadai menasihati lawan kita untuk bisa dipak masalah apa tadi sedekah. Oh berarti disuruh bersedekah. Masalah sembahyang. Oh berarti aku disuruh untuk bujur-bujur mendalami, memahami makna di dalam sembahyang. Ya Allah, kalau sudah kita dapat. Jadi ini nyata. Jadi jangan sampai kita merasa pernah belajar satu pak ilmu dibuliti. Jangan merasa di dalam hati aku sudah tahu ini. Takabur dulu. Jangan sampai takabur kita lawan ilmu. Rasakan seorang ini adalah seorang hamba nang perlu nasihat, nang perlu ilmu. Ya kok nang perlu sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Jadi kalau kita duduk di medan ilmu, di majelis ilmu, wah aku tahu sudah itu tak kabur nanti tak ada mau ilmunya itu berberkah. Apa kira orang arti ilmu berberkah? Artinya ilmu itu tak amal, akan ilmu berberkah. Tapi bila ilmu itu tidak berberkah, kada Allah mengamalkan, ya lain. Kada ada waktu untuk mengamalkan. Ya, contoh kita sering mendengar ilmu tentang masalah salawat, ya, fadilat salawat luar biasa. Ya kan satu salawat aja balasannya 10 kebaikan daripada Allah. Bahkan 1000 kali Nabi yang bersalawat kepadaku wajibat lahu jannah. Maka wajib orang itu mendapatkan surga. Ya. Karena ilmunya itu berberkat, maka amalkan ada waktu nangkawa ingin baca salawat. Tapi dikatakan ilmunya karena berkat dengan sebab apa? Satu, ada adab lawan ilmu. Sombong tadi. Ya kalau merasa pernah belajar, wah aku tahu ilmu ini, nah itu kan sombong lah. Maka ilmunya yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya kada bermanfaat. Ya, kalau malah tahu aja, tapi kadang mengamal, ya, nalar ilmu itu adalah diamal makan. Kalau ilmu kadang menyelamatkan kita, ilmu menyelamatkan adalah ilmu itu diamalkan. Pernah kalau contohkan kemarin, bagaikan kita punya senjata macam-macam. Ya kan? Tapi senjata ini tidak menampakkan fungsinya. Parangnya, tembakan dan lain-lainnya panah. Coba isi 10 buting isi. Ketika senjata itu tidak digunakan, berarti nanti ada bermanfaat. Sekadar isi aja, dipajang aja nah. Anu latin parang landap, mau macam-macam di dinding. Tapi kan bisa menyembelih. Jangan benar ya Allah. Tapi ketika senjata itu digunakan ketika datang harimau, datang musuh,
maka kita ambil parang itu, kita timpa sana. Berarti berfungsinya, bermanfaatnya itu senjata dengan sebab digunakan. Begitu juga dengan ilmu yang Allah titipkan di alam semesta ini. Bilanya kita sudah tahu bahwa ilmu itu hukumnya ini, ya, manfaatnya ini, berkahnya ini, pahalanya ini. Bila kita gunakan, kada jadi gampang. Biasa, ya. Tapi ketika ilmu itu kita manfaatkan, ngejar Tuhan ilmu pun, ya kan? Aku mengadakan bila ikam gawi ini pahalanya gondol benar. Kita gawi, ya kan? Pahala kita gawi, ilmu itu tadi kita gunakan, maka kita mendapatkan fadilat daripada Allah. Itu namanya Rahman dan Rahim Allah. Itu namanya kasih sayang Allah. Ya. Kenapa seseorang itu dapat Allah masukkan ke dalam surga? Jawabannya dengan kasih sayang Allah. Bukan karena perjuangan kita, kada, tapi karena kasih sayang Allah. Di mana di antara kasih sayang Allah mengamalkan akan ilmu. Bila kita melihat itu ilmu, tahu itu ilmunya, kita amalkan, inilah, ya kan? Jar kita ilmu Allah Ta'ala, bahasa kita terhimu Allah Ta'ala, ilmu sidin digunakan. Balasannya apa? Yang disebut dengan pahala atau ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kan? Ganjarannya pula daripada itu adalah surga. Kebalikannya itu, bila ingin kada mengamalkan ilmunya, maka balasannya adalah murka Allah. Ya, haram, kita tahu dia hukumnya haram, kada boleh diambil, kada boleh dimakan. Kita melanggar. Bila kita mengerjakan, ya kalau berarti melanggar apa soal? Melanggar ilmu yang dipadakan Tuhan itu kada boleh jadi Tuhan digawe. Tetap kita dia. Padahal kita tahu hukumnya kada boleh, hukumnya haram, hukumnya riba. Ya kalau hukumnya subhat dan lain-lainnya, tetap kita langgar. Kenapa? Ya kan kita langgar tadi, ya kalau karena nafsu tadi lah. Ya kalau, nah maka disitulah letak murka Allah. Disitu letak murka Allah. Kasih sayang Allah di mana? Di kita mengamalkan ilmu. Jangan ada. Kan minum ini lah, ada ilmunya. Ya kalau ilmunya apa? Hah? Minum harus bacaan bismillah. Tolak bismillahirrahmanirrahim. Makan harus baca doa makan. Ada ilmunya itu, semuanya ada ilmunya, ada caranya, ada aturannya yang sudah dibimbing kita oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Ya Allah. Amalkan terus. Ya Allah. Mengamalkan akan ilmu. Kita tahu, ya Allah. Sama seperti sembahyang, ya Allah. Dan sekalian ibadah yang lain, wasilah yang menyampaikan kepada mentahkikan bagi rahasia sembahyang. Maka barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka sesungguhnya inya itu mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan akan dia, maka sesungguhnya runtuhlah agama. Maka berdiri agama itu tiada ada melainkan dengan sembahyang. Seperti bahwasanya rumah tidak berdiri melainkan dengan tiang. Gawi aja dulu. Apa gerang rahasia dalam sembahyang tuh gawi aja. Ya kena bertahuan. Jujur. Saat ini kita kada tahu lagi apa gerang makna yang terkandung di dalam sembahyang, kada dikatakan ya kan di situ ada rahasia Allah di dalamnya itu. Inna sholata jadi sesungguhnya sembahyang itu khusus mengingat aku, kata Allah. Ya kan? Apabila kapan gawi jadi ya kan? Semal.
katuhukan digawi tah ya Allah insyaallah kita bertamuan yang disebutkan oleh Nabi SAW wa zuyyina qurrata a'yunin bisalah. Aku paling nyaman ya Nabi ketika dalam keadaan sembahyang itu aku merasakan kenikmatan Allah yang luar biasa. Dikatakan kemarin apa? Bahwasanya orang yang berdiri ketika membaca qiraat, membaca surah itu sama berkhitab dengan Allah. Orang berkhitab itu artinya orang yang berbincang-bincang. Aku berpandangan lawan Said. Ya apa Said ini? Karena dijawab Said ini. Ya apa Said ini? Nah itu orang berkhitab namanya ya Allah. Jadi dalam keadaan sembahyang itu rasakan ketika saat itu kita baca surah Fatihah dan surah-surah yang lainnya 5 Fatihah itu sama kita berkhitab namanya dengan Allah. Rasakan ketika kita berpanderan lawan bini di rumah ya apa? Ya kalau maka lawan bini berpandir mesra, bayang, ya kalau bercinta, seiko ayang, seiko cinta, ya kan, I love you tuh, ya, iya dah, karena pulang Ramadan, tong datang, jangan datang, hancuran bagaimananya loh. Ya kalau tahu. Nah, dalam keadaan rukuk kemarin ya kan menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ya kalau kemarin sudah dijelaskan teman-teman rasakan gawinya dulu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang laki-laki apabila sembahyang ya dan kesalahannya dihantarkan atas kepalanya, maka tiap-tiap yang berbuat itu gugur kesalahannya hingga habis sekaliannya. Jadi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang itu sembahyang ingin membawa kesalahan ya kan, membawa kesalahan dan inya sebelum sembahyang berdoa istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa dulu. Nah, ketika inya sembahyang inya membawa akan kesalahannya. Rasakan diri kita ini seorang hamba, seorang manusia nang kada luput daripada kesalahan. Jangan kita berdiri sembahyang itu kita merasa kada berisi salah, jangan. Rasakan dulu, makanya istighfar, auzubillah, istighfar, syukur kepada Allah itu Allah. Sembahyang baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau sebelum sembahyang artinya di situ kita mengumpulkan kesalahan. Rasakan aku ini manusia nang kada luput dari kesalahan. Aku ini kada mujur, aku ini banyak salah. Kita aku itu. Nah, makanya jangan Nabi apabila seseorang laki-laki apabila inya sembahyang dan kesalahannya dihantarkan atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud ketika inya sujud maka gugurlah kesalahan hingga habis sekalian. Sasar banyak rancak inya sujud, sasar rancak gugur kesalahan. Ya kan? Baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Jadi orang-orang soleh itu memang dasar hobinya ketika ini sujud itu ketujuh. Wajar aja ya kalau orang-orang soleh itu amalannya luar biasa. Kenapa? Karena hobi jawabannya. Hobi itu kan diambil dari kalimat bahasa Arab. Asal katanya apa hobi?
hubun, ya, ya kan? Bahasa Arabnya hubun, arti hubun itu kan cinta, mencintai, mengatujui, ya kan? Menyenangi. Makanya di Indonesia kan menjadi hobi. Hobi itu apa? Kesenangan, kesukaan. Ya kan? Jadi kalimat hobi itu bisa dikatakan dari kalimat bahasa Arab, hubun. Ya, hubun Nabi, mencintai Nabi. Apa yang digawe Nabi disukainya, menjadi hobinya. Ini. Jadi orang-orang wali, orang-orang soleh, mereka itu dasar hobi. Ketika dalam keadaan sembahyang, jangan dikatakan orang wali itu kan tapi penyembah yang tadi punya ibadah, jangan. Jangan dikatakan seorang wali itu santai, ada. Malah mereka itu berhimmat, asyiknya lawan Allah. Malah waktu mereka itu diisi mereka menjadi manfaat, ya kan? Tidak melewatkan waktu mereka kecuali ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junub, berduduk, berdiri, berbaring, mereka kada melepas lawan Allah. Ingatan mereka, ya. Rasa takut ada dalam hati. Takutnya apa? Mengerjakan maksiat. Ya, merasa Allah melihat lawan inya bila inya menggawi perbuatan maksiat. Lalu di dalam otaknya itu kalimat itu aja yang diulangi mereka. Maka menjadi hobi karena kebiasaan menjadi hobi mereka. Ya Allah. Hobi mereka selalu sujud tertuju mana. Dan dikatakan barang siapa mengekalkan atas sembahyang 5 waktu ini di dalam berjamaah, sudah mendirikan kemudian dibawanya untuk berjamaah. Jamaah itu bukan orang banyak, benar tuh ada. Ya kan kullu jam'in mu'an nasin, tahu dalilnya? Lebih daripada satu itu jamaah. Berdua maksudnya sudah termasuk jamaah. Ya kita lawan bini di rumah, lawan anak misalnya, ya Allah. Nah itu sudah dihukumkan jamaah, bukan artinya jamaah atau orang puluhan, ratusan, ada. Ya kan? Kullu jam'in mu'an nasin. Ya, pokoknya lebih daripada satu itu dikalimatkan jamaah. Mu'annas itu kan sudah termasuk jamaahnya. Barang siapa yang mengakalkan atas sembahyang 5 waktu itu dalam berjamaah, diberi akan dia itu kelebihan apa? 5 perkara. Yang pertama, diangkatkan daripadanya kepicikan kehidupan, artinya kesempitan hidup itu ada. Jadi orang ahli jamaah, orang angkat 7 berjamaah itu hidupnya ya nyaman, tadi ya kalau kada disakitakan. Bilanya kada duit ada kayaknya kalau. Dan yang kedua diangkatkan siksa kuburnya. Jadi kada ada siksa kubur bagi orang mengangkat 7 berjamaah. Ada siksa kubur. Yang ketiga diberi surat atau tulisan amalnya dengan tangan kanan. Ini tangan kanan ini baik terus. Artinya dihilangkan kejahatan. Kemudian yang keempat, lalu atas sirat seperti kilat menyambar. Kayak kilat menyambar tak? Itu tak. Nanti orang yang ketujuh berjamaah lah itu. Bagai kilat menyambar. Dan yang kelima masuk surga dengan kadadahi hisapan. Bibayir hisapnya. Ya, bibayir hisap. Jadi kami dipanggil bahari telah bertulisan di dinding. Saking guru ini menyuruh seberataan murid kita di sana berjamaah. Bertulisan di tahun sampai ini kira-kira atau mulai bahari itu. Wajib sembahyang berjamaah. Wajib sembahyang berjamaah. Karena posisi kita apa?
asrama itu Masjid Arak ke majelis pengajian kita Pak. Jadi posisi kita guring itu dulu di asrama Darussalam namanya. Itu di tengah-tengah, di hadap masjid, lawan ke majelis berjamaah. Kalau nanti datuk kelampayannya di asrama kelampayannya itu di bawahnya musola, langsung pengajian di situ. Jadi di situ pun wajib semuanya sembahyang berjamaah di situ. Jadi ditekankan dari itu sembahyang berjamaah ini wajib. Ada ke masjid, ada ke musola, ada ke majelis tadi di dalam asrama. Kita kekawalan untuk asing-asingnya mencari berjamaah. Jadi siapa yang sembahyang berjamaah, asing-asing di kamar itu berjamaah. Kenapa? Karena di antara adalah sembahyang berjamaah itu ketika guru kita itu berelang Kiai Hamid Pasuruan dari sini berkisah. Ujar Kiai Hamid Pasuruan waktu itu ujar guru kita berkisah. Sembahyang berjamaah itu maulah ilmu bermanfaat ya. Ujar Kiai Hamid Pasuruan berkata. Jadi jangan dulu tadi bulik tahu kabaja bertamuan lawan wali siapa yang dikandangan ini wali katung elang sini aku wali katung perkataan Kiai Hamid sama lawan perkataan wali katung sembahyang berjamaah maulah ilmu bermanfaat. Itu diantaranya itulah, makanya kita terapkan tuh di pondok itu supaya ilmu bermanfaat. Makanya sembahyang berjamaah waktu itu disuruh diwajibkan, diwajibkan tuh. Jadi diantaranya yang kalimat tadi masuk surga di gairi hisab. Kalimat 55 kalajian orang-orang ketujuh berjamaah. Riwayat daripada Hasan Basri bahwasanya Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kamu dengan yang terlebih jahat manusia? Ya kan? Manusia mencuri sembah mereka. Siapa ya Rasulullah? Hendakkah aku katakan ya Nabi siapa manusia yang lebih jahat daripada mencuri? Itu maksudnya. Siapa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi yaitu yang mencuri daripada sembahyangnya. Sembah mereka apa ya Rasulullah? Yang disebutkan yaitu yang mencuri daripada sembahyangnya. Dan betapa mencuri dari sembahyang itu? Ujarnya Nabi yang tiada mentamamkan atau menyempurnakan oleh daripada rukunya dan sujud. Ya, ini akan bisa belajar masalah sembahyang. Rokok nang kayak apa, sujud nang kayak apa, maksudnya artinya kada mentumak ninahkan di dalam sembahyang. Ada Allah dan sembahyang, kayak kendaraan hancur. Iya kalau kayak berapa cc, cek, udah, doanya gitu. Apa dibaca doanya? Nggak tahu ya. Ini ada baca-baca apa? Nah itu tuh, ya kan? Itu lebih jahat daripada mencuri. Mencuri hukumnya haram, mengambil hak orang lain itu haram hukumnya. Lebih jahat jar Nabi daripada mencuri. Apa? Apa wahai Rasulullah? Pekerjaan apa itu? Adalah ketika sembahyang ingin mencuri sembahyangnya. Nah aturannya belum tuntung lagi nyampainya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Ya kan? Kada sempurna, kada kau dipaham. Sebenarnya ya di hijab capat benda sembahyangnya. Nah kayak sembahyang tarawih di Jawa. Sampai tumak ninah namanya bujurakan kayak apa rukun yang benar, jangan sampai
sampai tertunduk tangan kita dilintuhot diandak di atas apa saya sinilah intalung ada rata dengan kepala sujud wujurakan nih dahi jangan tak ini ya dengan sembahyang kayak gitu ujar guru bahari di mata pura sombong nyawa nangai ilmu tuh masuk lewat dahi dibuka dahi itu ya kalau dibuka gana-gana lebar-lebar ya kalau jangan buka tahu lebar banget kelihatan jambul ya kalau dibuka ini dahi ini harus karena lantai jangan sampai tertutup lawan kupiah atau dengan rambut. Aku pernah belajar Habib Sulaiman dari Madapula. Jarsidin sabilah rambut aja menutup dahi itu ada sosnya. Sabilah rambut gugur menutup apa sujudan ada sos di situ. Makanya guna kupiah ini apa? Ya kan? Bukan beraksi-aksi kata. Ya kan? Ini gesan mana? Melandangkan dahi nang mulia di dalam anggota tubuh kita. Untuk ke lantai anakan bujur-bujur ya kan nah tangan sejajar mengarah kiblat dalam keadaan sujud jangan juga ditutup tahu rapat dibuka bagi lelakian ketiaknya dibuka sedikit beginian dikariupakan itu kalau burit itu ketika kita mengandak lintu dahi di dahi itu nah burit itu jagetakan sedikit sedang bagus jangan mengandak tuh ya kan burit itu direndahkan jangan kalau burit itu ditinggikan coba iso contoh so anak penyuruh Mas Jun sakit pinggang nah angkat burit ikan so lagi nah itu jadi dahi itu ditekan dahi itu jangan sekedar diangkat lah lagi so nah batis itu harus kayak itu batis itu harus diangkat keduanya ada sebagian kitab memadahkan bila batis kata kayak itu nah coba so anak batis ikan tuh nah itu dikatakan orang apik lah ikhtiat naranya dalam pikir itu ada kenapa ada sempurna karena Rasulullah itu jadinya diangkat kayak itu berapa kali-limanya nah burit itu coba bikin dahikan nah burit itu tak angkat kalau jangan terlalu jauh jaraknya pulang soalnya pas nah coba perhatikan pun jaraknya lagi so malaikat tuh kesini akan mundur nah ya nah angkat burit ikan itu lebih bagus lagi mengawalkan itu jadi dahi itu dibikin burit diangkat Kapan saya kita masih jadi dahi itu ditekan ya nah orang-orang bahari itu ya kan min asari sujud ya bertanda dua di sini kan ya kan bertanda dua biru biru ada dua ada satu pun enam nggak ada bang enam di sini ya kalau nah itu caranya tuh dalam keadaan sujud itu tangan kita dibuka kalau beginian dikalipakan burit itu diangkat seawal-awal kita maksudnya burit diangkat itu dahi ditekan jadi hinyik dahi itu nah itu usahakan jangan sampai ada yang menghalang akan dahi kita itu nah itu maksudnya itu kan artinya pemahaman jar Nabi sama mencuri sembahyang itu artinya orang nang satu lah orang nang ada mengaji di dalam masalah sembahyang ada mengerti ya kalau makna yang terkandung di dalam sembahyang kalau orang nang paham dan mengerti maka bujur-bujurnya tuh ya dalam keadaan rokok dan lain-lainnya bukan rokok dan sujud semuanya bahasa Nabi rokok dan sujud tapi padahal semuanya itu yalah semuanya yang ada di situ dan semuanya harus dipahami nah itu jadi itu parah benar tuh orang itu lah lebih parah daripada orang yang mencuri akan sembahyang nah itu lah jadi bujur-bujur itu maknanya dalam sembahyang walaupun kayak apa dalam keadaan awal kita tinggalkan dulu yang disebut dengan menghadirkan hati
arti menghadirkan hati adalah dalam sembahyang, kalau hadirkan hati di dalam sembahyang itu memutus perkara dunia, artinya memutus perkara dunia. Jangan kita berniat setelah sembahyang itu mengerjakan sesuatu. Artinya apa? Seolah-olah aku kada hidup setelah sembahyang. Ya, itu yang disebut dengan menghadirkan hati, memutus perkara dunia. Dalam keadaan sembahyang Allah, seolah-olah kada niat dalam hati ini limbah sembahyang mengerjakan ini. Itu. Apabila niat kita limbah sembahyang aku hendak ini, itu kada menghusus sembahyangnya. Kenapa? Karena kada memutus perkara dunia. Syarat orang hendak khusyuk adalah menghadirkan hati. Disebut arti menghadirkan hati, memutus perkara dunia. Makanya jangan makan dulu. Ya kan? Kayak apa caranya yuk? Pokoknya hilangkan lubang setelah sembahyang kada dana umur tahu lagi bagawi apa kok. Yang penting aku anak sembahyang. Nah, itu kan. Nah, memutus akan perkara dunia. Paham? Dan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sembahyang itu yang sedikit kesukaan, sekatan. Sembahyang itu sekatan yang sempurna. Sekatan kita apa? Batasan, yang sempurna. Barang siapa mengurangkan akan dia, maka dikurangkan pula. Seapa tingkat kekhusyuan seseorang itu dalam sholat, ya kan? Seitu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekatannya. Artinya batasan daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Nah, itu. Seberapa besar, seberapa dalam tumakninahnya seseorang itu ketika dalam sembahyang, seitu juga Allah mengganjar akan apa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya letak seberatan yang kenikmatan itu adalah anaknya di dalam sembahyang. Tambah banyak sembahyang kita, tambah sayang Allah Taala. Tambah banyak sembahyang kita, tambah banyak rahmat daripada Allah, keampunan daripada Allah dan lain-lainnya. Seberatan insya Allah terbuka ya kah dengan berkat sembahyang. Yang sudah sembahyang ya kah artinya sudah mendirikan sembahyang, maka kita membetulkan jalan kita, menyempurnakan finishing, membagusi terus kita bagusi sembahyang kita ya. Kalau jangan sampai hampir nang kada nang apa belum tunai sembahyang, maka bagaimana tunai digital supaya tunai 5 waktu mengerjakan di dalam sembahyang. Walaupun nang kaya apa beratnya gawian kita, sulitnya gawian kita, dalam sembahyang itu ada aja waktunya, ya kan? Ada aja luangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kabul dan berkat kita berkumpul, berkat salawat juzul awfa, Allah selalu bukakan hati kita untuk selalu mendirikan sembahyang dan memperbanyak akan sembahyang sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Sabun kita waqala sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza sallat khamsaha wa zakat malaha. Terus ya. Nah, banyak umur kita berikan. Al-Fatihah. Wallahu amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil 'ilmi wa zidna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.